Ya pemirsa, dalam kasus ini Komnas HAM menaruh atensi terhadap aksi unjuk rasa hingga tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, yang terjadi di Jakarta pada Kamis malam. Komnas HAM juga meminta agar aksi demonstrasi tersebut diproses tegas dan transparan. Ketua Komnas HAM Anis Hidayat menaruh atensi terhadap aksi demonstrasi yang terjadi pada Kamis malam. Komnas HAM telah meminta keterangan kepada pihak terkait serta ketujuh pelaku yang sudah diperiksa oleh Propam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, di kawasan Pejompongan, Jakarta. Pihak Komnas HAM sesalkan korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis petang dan meminta agar peristiwa ini dapat diproses tegas secara hukum dan transparan. Saya ingin membacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini. Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025. Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan. Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban luka lainnya. Ya pemirsa, pasca aksi yang digelar di depan Polda Metro Jaya, situasi tampak kembali kondusif. Lalu lintas di sekitar juga kembali normal dilalui kendaraan. Polda Metro Jaya Jumat malam turut mencari sasaran aksi massa. Halte bus Transjakarta di depan Polda Metro Jaya turut dibakar massa yang mengancam kematian driver ojol akibat tertabrak kendaraan polisi pada aksi Kamis malam. Meski tidak tampak pengamanan ekstra seperti malam tadi, sejumlah petugas kepolisian masih bersiaga di sekitar lokasi. Pasca aksi Jumat kemarin, seluruh layanan Transjakarta hari ini tidak beroperasi. Tidak hanya bangkaian bus Transjakarta, tapi juga layanan Jaklingko juga dihentikan sementara. Layanan Transjakarta untuk pertama kalinya tidak beroperasi sejak pukul 22:11 malam kemarin. Kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di kawasan Jakarta menjadi alasan layanan Transjakarta berhenti beroperasi sementara. Ya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia di studio NTMC Polri. Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup lancar dari berbagai arahnya, begitu pula di tol dalam kota saat ini juga tampak kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun di arah sebaliknya pada siang hari ini
tampak cukup lancar, begitu pula dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga tetap mematuhi aturan maupun marka jalan yang berada di kawasan ini. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Di Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Keraton Jogja, pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Begitu pula dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Terpantau di kamera CCTV kami, situasi arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan Anda pada saat sedang berkendara. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia telah melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo File setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.